Namo Buddhaya, Sukihontu, Salam Pancasila, Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam sehat dan bahagia selalu. Senang sekali saya hari ini dapat berbincang-bincang bersama Nalanda Foundation tentang STAP Nalanda. Perkenalkan, nama saya Sulan, ya, Sulan. Dengan nama Buddhisnya Hema Jayo. Kalau Sulan itu sendiri, Su artinya indah, baik, terang, Lan itu tambah. Jadi tambah indah, tambah terang, tambah baik. Saya saat ini bekerja sebagai PNS ya sejak tahun 29 November 1989 diangkat menjadi PNS sebagai Guru Agama Buddha Pemda DKI Jakarta hingga nanti tahun 2025. Awal saya mengenal STAP Nalanda, kronologinya adalah ketika pada tahun 1989. Ketika itu saya baru pulang dari Rio ya, mengajar di Rio 1 tahun, lalu pulang ke Pati, ya Pati, di Ngablak ya, itu mendengar ada penerimaan mahasiswa, penerimaan PNS ya, guru PNS di Jakarta, yaitu Guru Agama Buddha. Waktu itu ada 96 yang di formasinya, yang mendaftar 68, lalu lolos 17 orang termasuk saya. Itu pun itu detik-detik terakhir ya. Sekarang saya mendaftar, hari ini mendaftar, besok sudah ujian. Ini karena baik ya waktu itu. Nah sebelumnya dalam proses seleksi CPNS itu saya menumpang di Wihara Buddha Metta Arama di Menteng itu, Jakarta Pusat. Nah saat itu saya banyak bertemu dengan mahasiswa Nalanda ya, yaitu dari Blitar, dari Pati, dari Halong, Kalimantan Selatan, dan dari Tangerang. Itu mereka berdomisili di Wihara Buddha Metta Arama. Nah di sana saya terinspirasi dari mereka itulah mulai mengenal Nalanda. Langsung saya tertarik dan bersamaan saya diterima sebagai PNS. Saya tahun 90 itu mendaftar dan setelah seleksi ketat waktu itu sampai 2 kali seleksi saya karena psikologi saya nggak lulus ya, diulang lagi gitu. Akhirnya saya diterima bersama 38 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia ya. Bersamaan dengan itu saya juga sedang ada Pabaja Samanera pertama. Itu pertama kali Samanera yang diselenggarakan oleh Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya bersama 59 peserta. Salah satu pesertanya itu adalah Romo Cipto Biromo yang terkenal dengan karyanya Patija Samuppada itu, gambar Patija Samuppada. Itu Samanera tertua itu. Nah, lalu di situ saya semakin yakin ya, banyak terinspirasi di Buddha Metta selama 3 minggu saya berlatih Samanera. Nah saat itu kampusnya masih di Keramat Raya, Jalan Keramat Raya nomor 64 di Senen di Jakarta Pusat ya, di Keramat Raya. Ya saya lulus pada tahun 1994 ya. Jadi tepat 4 tahun ya saya selesai, jadi masuk tahun 1990, lulus tahun 1994, itu masih ujian lokal ya waktu itu. Kemudian saya baru mengikuti ujian nasional, ujian negara itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada tahun 1999. Ini yang saya nanti karena waktu itu saya status pegawai negeri sipil, saya harus punya ijazah yang sah. Nah, yang saya dapatkan dari STAP Nalanda itu banyak sekali ya. Selain belajar secara berorganisasi di pengurusan senat, saya juga menyukai semua mata pelajaran, terutama ilmu pendidikan yang diambil oleh waktu itu Ibu Yeni Haryanto, kemudian Ibu Taufia MA, Bapak Dr. Andes Adi Suwardi ya, dan lain-lain. Yang lebih seru lagi ketika saya belajar ilmu psikologi
dari Romo Ratna Suryawidya, Dr. Ratna Suryawidya, itu keren sekali karena saya di sekolah itu mengalami, ketika itu saya sudah PNS ya, sampai Romo Surya ini heran kok sudah ada yang jadi guru semester 1 gitu ya. Nah, sebagai PNS saya harus banyak belajar yang untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru. Mata kuliah yang paling mengesankan yaitu Abhidhamma yang saat itu diambil oleh Ibu Meta Dewi Wong, dan yang paling terkenal adalah Romo Pandit J. Kaharudin almarhum. Setiap kuliah itu saya paling sering disuruh untuk menghafal Abhidhamma, suruh maju ke depan gitu. Sulan maju, hafalkan Tika Matika, ini contohnya nih. Nanti kalau bisa hafal dapat hadiah sabun gitu ya. Kalau Pak Comeng itu almarhum hadiahnya Pak permen gitu ya. Sampai sekarang ya, sampai beliau di titik terakhir itu permen itu tidak lepas dari kantong beliau gitu ya. Ini mengesankan. Dari Pak Pandit ini saya mendapatkan pelajaran disiplin yang sangat ketat ya. Ketika terlambat masuk kelas saja langsung disuruh keluar. Bahkan ketahuan pacaran saja diancam, pacaran potong nilai. Wah, itu ya. Itu seru itu, tapi ini disiplinnya luar biasa. Saya salut dengan beliau itu ya. Saya juga menyukai semua dosen ya yang gitu familiar ya. Ya, dosen-dosen lama yang banyak lah gitu ya. Nah, banyak ilmu yang saya dapatkan dari STP Nalanda. Nah, dari bekal S1 itulah saya dapat mengajar di perguruan tinggi umum di sebuah universitas ternama di Jakarta Barat ya. Ijazah S1 saya itu sangat berharga. Nah, paling berharga lagi ya saya mendapatkan istri, mendapatkan jodoh ya di STAB Nalanda itu. Ya keren itu. Ya kesibukan saya saat ini ya memang sibuk ya, sejak dulu itu saya sibuk sejak dapat menjadi pegawai ya, itu saya sibuk sampai sekarang. Tugas utama saya adalah mengajar. Selain mengajar, saya juga ya selain mengajar di SD ya, saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi umum di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Kesibukan lain yang saat ini rutin yaitu membantu pusat kurikulum dan perbukuan ya, membuat buku yang dari kelas 1 sampai 12 itu saya mendapat satu buku yang sampai sekarang dari bulan September hingga sekarang ini belum selesai juga, kecuali kelas 1, 4, 7, 10 yang nanti akan digunakan untuk sekolah penggerak ya. Nah, juga di Kemendikbud ya, Kemendikbudristek ya, ini juga membantu sedang membuat modul ajar kurikulum kurikulum prototipe 2020. Juga banyak yang padat juga di Kementerian Agama RI. Saya di situ berkecimpung baik sebagai penulis buku, modul maupun narasumber pada berbagai kegiatan workshop. Kesibukan ini saya jalani sejak tahun 1992 ya, bersama dengan almarhum Pak Cornelis Wawor. Ya, ketika saya lulus ya masih mahasiswa itu sudah digadang-gadang menemani beliau di pusat kurikulum waktu itu. Nah, kemudian beliaulah yang membimbing saya dan merekrut pertama kali untuk kegiatan di pusat kurikulum tahun 1992 sebagai pengembang kurikulum dan masih berlangsung hingga saat ini. Ya, cara saya mencapai keberhasilan dalam karir, kuncinya satu, yaitu harus pandai membagi waktu dan kristalisasi keringat. Kalau ingin sukses harus kristalisasi keringat. Manajemen waktu itu sangat penting ya. Sebagai anak rantau, hidup di Jakarta tidak bisa santai-santai. Karena kebutuhan di Jakarta itu cukup mahal saat itu, hingga saat ini juga. Sejak tahun 2002 atas rekomendasi Pak Cornelis Wawor almarhum, saya sangat sibuk di salah satu universitas terkenal di Jakarta Barat. Pagi sampai sore di sekolah,
sore hingga pukul 9 malam ya, itu di kampus. Karena saya juga di kampus umum, kemudian pindah lagi di kampus agama Buddha sampai malam karena saya dipercaya sebagai buket satu bidang akademik waktu itu. Nah, ini tiap hari itu. Dari pergi pagi pulang malam. Pikiran mengalir begitu saja untuk membuat buku, ya LKS juga, buku agama Buddha sampai saat ini masih dipakai di seluruh Indonesia itu asik gitu. Saking asiknya jadi lupa dengan waktu. Sampai makan pun itu kadang-kadang dibawakan istri makan dulu, sampai di depan komputer sambil makan. Lupa itu sampai nasi kering gitu. Karena mengalir ya. Ini asiknya gitu. Nah, karir selanjutnya saya sampai dari tahun 92 tadi saya ceritakan sampai sekarang membantu di pusat kurikulum Kemenak dan Kemendikbud ya. Kadang-kadang di pusat penelitian dan pengembangan itu di lantai 18 itu sering juga mengajak saya untuk diskusi panel bersama narasumber yang lain gitu. Nah, ini saya nikmati saja pekerjaan seperti itu. Kadang saya juga berpikir ya, tidak ada kegiatan pusing ya. Banyak kegiatan semakin pusing juga. Nah, itulah manusia gitu. Jadi wah pusing ya, ini kok nggak ada panggilan. Karena si Matupang ya, siang malam tunggu panggilan gitu. Ya, sampai keliling Indonesia lah sejak itu. Yang jelas saya menikmati tugas itu dengan baik dan memberikan laporan dengan baik kepada instansi yang menugaskan itu. Selain itu juga menjadi narasumber nasional bersama dengan teman-teman antara lain Pak Sukiman itu sejak tahun 2016 itu ditetapkan oleh Pak Menteri Anies Baswedan waktu itu sebagai narasumber nasional dan ini di berbagai region di seluruh Indonesia. Nah, semua itu saya jalani dengan apa adanya ya, seperti air mengalir saja. Yang penting punya komitmen menjaga integritas. Akhirnya satu persatu tugas yang dibebankan kepada saya itu berangsur-angsur selesai tepat pada waktunya. Memang untuk mencapai target perlu kristalisasi keringat. Sekali lagi, kristalisasi keringat. Kendor, lengah, akhirnya nggak selesai. Demikian juga mahasiswa Nalanda itu kalau kendor, nyusun skripsi, tesis, akhirnya nggak jadi juga. Makanya harus manteng terus. Gitu. Apapun pekerjaannya itu harus serius dan kontinu. Ya, memang prinsipnya itu, gini saya berprinsip itu walaupun padat ya, tetap aja sersan. Serius tapi santai. Tidak ngoyo. Kalau orang Jawa itu tidak ngoyo gitu. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Itulah kunci meraih kepercayaan. Karena kepercayaan itu adalah mahal harganya. Untuk mencapai kesuksesan, kita harus dipercaya. Karena percaya itu mahal harganya, oleh karena itu harus kita jaga sampai kapanpun. Berawal ketika saya di SMP ya. Ketika saya belajar di SMP ini, saya bercita-cita ingin menjadi guru agama Buddha. Saya ingin memotivasi diri saya. Pada waktu SD kelas 2 saya pernah mendapatkan pendidikan agama Buddha di sekolah. Itu pun hanya sebentar. Lalu kelas 1, kelas 3, 4, 5 hingga kelas 6 saya tidak mendapatkan pendidikan agama Buddha. Yang paling menyedihkan itu adalah ketika saya ujian kelas 6. Dari 9 orang teman saya yang beragama Buddha, akhirnya 8 orang itu pindah keyakinan ke agama lain karena diancam tidak lulus ujian. Ini ngeri. Hanya saya satu-satunya yang tetap tegar, bagaikan batu karang, yang tak tergoyahkan untuk tetap beragama Buddha. Hal ini pun karena didukung keyakinan orang tua saya yang amat kuat terhadap Buddha Dharma. Sejak prasekolah saya sudah dididik agama Buddha oleh bapak saya, yang kebetulan saat itu di rumah saya sebagai pusat pengembangan agama Buddha. Ketika saya sekolah di SMP kelas 1, barulah mendapatkan pendidikan agama Buddha.
Itu pun harus berjalan kaki sejauh 3 kilometer dari gedung lama ke gedung baru. Ya, waktu gedung lamanya itu masih di sekretaris desa ya. Nah, Carik kalau di kampung itu namanya Carik, sekretaris di kantor Carik. Dari 3 kelas sekitar 150 orang, hanya saya sebatang kara yang beragama Buddha. Ini sangat menyedihkan. Perjuangan keras saya untuk bertahan, untuk memeluk agama Buddha cukup berat. Teman-teman saya selalu berharap agar saya pindah agama lain. Dan sempat goyah, sedih, bahkan menangis menghadapi semua itu. Saya terus memotivasi diri saya. Semakin membara ketika saya kelas 1 SMP. Saat itu di kelas sedang ujian agama, waktu itu masih dikenal catur wulan ya, tiap 4 bulan sekali. Tetapi saya tidak mendapatkan soal agama Buddha. Saya hanya duduk diam di bangku paling depan, sementara teman-teman yang lain sibuk mengerjakan soal dengan agama masing-masing. Sangat menyakitkan ketika pengawas ujian itu dari guru mata pelajaran administrasi, saya masih ingat betul, bertanya kepada saya, menghampiri saya ketika saya diam, lalu dia bertanya, "Kamu agama apa?" Dengan nada yang keras, spontan dia membentak, saya menjawab, ya, "Saya beragama Buddha, Pak." Lalu spontan dia membentak dan mengusir saya keluar dari kelas. Ini benar-benar menyakitkan. Singkat kata, setelah lulus dari SMP tahun 1983, cita-cita saya ingin bersekolah di PGA Buddha Mutantular Banyumas tertunda 2 tahun. Alasannya, karena bapak saya tidak menginginkan anaknya bersekolah di tempat yang jauh. Baru pada tahun 1985, ketika teman-teman alumni SMP saya berkunjung ke rumah dan mengajak saya untuk mengadakan reuni. Nah, disitulah bapak saya memperoleh pencerahan. Dan di sore hari itu saya dipanggil, ditawarkan, "Sini Lam." "Ya Pak." "Kowe arep sekolah apa arep kawin?" Dalam bahasa Jawa ya. "Kamu mau sekolah atau mau kawin?" Saya pilih sekolah. Karma baik berbuah, akhirnya saya disuruh untuk sekolah di PGA Buddha Mutantular. Selama 3 tahun hidup disiplin ketat di asrama. Setiap jam 4 pagi harus bangun untuk melakukan puja bakti dan berjalan kaki sejauh 250 meter. Demikian juga pada sore hari pukul 17. Mulai semester 3 saya sudah turun daerah untuk membina umat Buddha dan keliling ya sesuai jadwal, keliling daerah-daerah sesuai jadwal di sekitar Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Magelang, Banyumas, dan Cilacap. Ini saya alami selama 2 tahun, ya bergilir setiap malam minggu. Inilah cara saya membalas diri saya yang disakiti tadi, sehingga saya untuk memotivasi diri. Dengan modal berani, saya mulai menyebarkan Dharma dari SMB, ceramah agama, dan di kalangan umat Buddha dari berbagai usia, di berbagai wihara di sekitar 4 kabupaten tadi. Motivasi saya terus berkembang. Jurus-jurus motivasi untuk memotivasi diri saya lampiaskan ketika tahun 1988 ketika saya lulus PGA Buddha, Pendidikan Guru Agama Buddha Mutantular. Saya langsung mengajar di sebuah pulau, ya itu Pulau Rupat namanya. Itu naik perahu sampan kecil itu selama 3 jam, 9 jam. Kalau ada hujan itu kapalnya disambar petir. Ini mengerikan ini.
sangat mengerikan itu. Nah, itulah pengalaman hidup saya, pahit manisnya hidup saya. SK mengajar saya turun dari kantor wilayah Kementerian Agama, waktu itu masih namanya Departemen Agama Provinsi Riau. Tidak tanggung-tanggung saya ditugaskan untuk mengajar di 12 sekolah dan menyeberang dari pulau ke pulau. Tapi saya hanya sanggup 2 sekolah saja. Itu pun sudah kewalahan karena muridnya sangat banyak ya, siswanya sangat banyak. Saat itu saya tinggal sendirian di sebuah cetia Maitreya berukuran 5x7 meter. Masak sendiri, cuci baju sendiri, cuci piring sendiri, tidur pun sendiri. Dengan usaha keras, saya belajar sendiri tata cara puja bakti Maitreya dan menghafal 3 halaman folio bahasa Mandarin. Kebetulan waktu itu saya ketika di Wisuditi Sarana Pancasila itu tahun 1988 oleh Yang Mulia Sri Panyawaro Mahatera, itu saya sudah punya modal pendidikan Maitreya. Jadi pendidikan PGA Buddha itu sudah antar sektor, gitu. Jadi siap terjun dimanapun dibutuhkan. Akhirnya dengan modal nekat saya memberanikan diri menjadi pemimpin puja bakti dengan bahasa Mandarin. Nah, 1 tahun lamanya saya di Pulau Rupat itu di Riau. Akhirnya saya pulang. Tadinya tidak sengaja karena akan balik lagi ke Riau. Kebetulan ada informasi di Provinsi DKI Jakarta ada penerimaan pegawai. Ya, saya mendaftar dan setelah diterima, itulah saya termotivasi untuk belajar di STAP Nalanda sambil mengajar. Ya, Nalanda itu sekarang itu jauh berbeda dengan Nalanda zaman saya kuliah. Pada tahun 1990-an, gedung Nalanda sangat kecil yang terletak di Jalan Keramat Raya 64 Jakarta Pusat. Itu kira-kira berukuran 4x20 meter ya. Itu 3 lantai itu. Nah, walaupun kecil, namun semangat bodhisatwa terus tumbuh untuk belajar keras. Dan juga dosen-dosennya. Dan yayasan terutama ya, Yayasan Nalanda, Yayasan Pendidikan Buddhis Nalanda. Setelah kampus pindah di Jakarta Timur, wajah baru Nalanda bertambah bersinar, cemerlang. Nama Nalanda menggaung di seluruh seantero pelosok Nusantara. Sederet PTAB yang berjumlah 13 kampus di Indonesia tidak melunturkan semangat Nalanda. Bahkan saya berharap agar jiwa Universitas Nalanda di India itu pindah ke STAP Nalanda di Jakarta Timur. Yang sebentar lagi akan menjadi Universitas Nalanda Jilid 2. Luar biasa Nalanda. Itu. Ya, pesan saya terhadap mahasiswa Nalanda yang saat ini menempuh pendidikan ya. Ayo, semua mahasiswa yang saat ini masih menimba pendidikan di STAP Nalanda, kobarkan api semangat Anda untuk terus belajar dan berkarya dengan sungguh-sungguh di STAP Nalanda. Ikuti dan ciptakan kreativitas Anda melalui BEM STAP Nalanda. Jangan kecewakan orang tua. Jika Anda yang saat ini dibiayai oleh Nalanda Foundation, berterima kasihlah kepada para donatur. Karena kita diajarkan Ubakari dan kata Nyukatawedi. Ubakari, para donatur memberikan kebaikan pertama kali, dan Anda sebagai yang menerima harus kata Nyukatawedi, berterima kasih kepada orang yang memberikan bantuan. Jangan puas hanya satu, hanya lulus S1 saja, lanjutkan ke jenjang S2. Ingat itu. Dukung penuh STAP Nalanda untuk menjadi universitas, sehingga bisa segera membuka program S3.
Pesan saya kepada Nalanda Foundation dalam mengembangkan STAP Nalanda, setahu saya ini Nalanda Foundation ini luar biasa. Saya salut dengan Nalanda Foundation yang dari awal berdirinya Nalanda semangatnya tak tergoyahkan ya untuk mewujudkan STAP Nalanda yang semakin berkualitas di antara belasan PTAB yang ada di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir ini, Nalanda Foundation telah membuat gebrakan spektakuler. Setahu saya, salah satunya adalah seminar nasional dan internasional yang diselenggarakan di Gedung Teater Kemayoran. Puncak magnetnya, ya sebagai magnet Nalanda adalah penyelenggaraan seminar nasional itu yang mampu menyedot, magnet ini mampu menyedot sampai 3.000 undangan untuk hadir pada acara seminar tersebut. Tidak hanya itu, setahu saya belakangan ini Nalanda Foundation akan berekspansi ya, meningkatkan status STAP Nalanda menjadi Universitas Nalanda. Sebagai alumnus saya bangga sekali, dan cita-cita luhur ini pasti akan berhasil dan terwujud. Harapan saya agar STAP Nalanda dapat menambah banyak program studi. Harapan lain saya untuk Nalanda Foundation adalah untuk menambahkan program studi seni dan budaya Buddhis. Tahu ini ada atau belum? Saya kepengen dari dulu itu seperti itu, perguruan tinggi agama Buddha, dan saya incer itu Nalanda harus mengembangkan. Melalui prodi ini mahasiswa dapat mengeksplorasi diri, mengelaborasi diri melalui berbagai seni Buddhis. Seperti seni rupa misalnya. Itu mengundang dosen yang arsitektur Buddhis ya, seni pahat, seni arca, seni ukir relief, ya karikatur, kaligrafi Buddhis tentang syair-syair Dhammapada, kemudian sablon di kaos-kaos itu ya, yang tentang ya kepala Buddha yang sekarang beredar ya di Bali saja hanya rambutnya hanya 9 lembar seperti keong, itu laris. Nah ini mengapa tidak dilakukan oleh mahasiswa Nalanda? Saya pikir sablon itu keren itu, dengan cap ya, entah itu gambar apalah, Kwan Im atau Buddha, Borobudur atau pokoknya lambang-lambang Buddhis. Ini bagus sekali. Mungkin diimbangi dengan slogan-slogan yang menarik. Lalu juga seni musik. Ini saya ingin ya. Gamelan sudah ada Nalanda, cuma mungkin kualitasnya pelok selendro itu penting gitu. Ya, ditingkatkan, tinggal mengajukan saja nanti Kementerian Agama itu pasti direalisasikan kok. Kalau bisa marching band Buddhis. Nah, nanti keren itu. Lalu seni gerak. Ya, itu bisa seni tari, ya sudah itu kan banyak diciptakan ya, seni tari Buddhis seperti tari Gending Sriwijaya, tari apa itu tangan 1000 ya, tari kreasi lainnya itu bisa. Saya pikir mahasiswa Nalanda bisa itu loh, menciptakan tari kreasi ya. Lalu seni suara, lantunan seni baca Dhammapada ya, parita lagu-lagu Buddhis ini juga penting sekali. Lalu seni sastra, ciptakan itu pantun Buddhis, puisi Buddhis ya, atau cerita-cerita Buddhis yang diambil dari cerita-cerita Jataka. Nah, karya-karya tersebut bisa dipamerkan dan didekorasikan baik di dalam maupun di luar kampus Nalanda. Keren ini. Dan ini akan menjadi destinasi wisata Buddhis Nusantara bahkan dunia. Itu harapan saya dari dulu. Semoga cita-cita luhur mengembangkan sayap ya. Ekspansi Nalanda menjadi Universitas Nalanda ini tidak ada kendala. Saya yakin dan berharap agar roh atau jiwa Universitas Nalanda yang ada di India itu benar-benar pindah ke Universitas Nalanda di Jakarta nanti. Nah ini sudah ada tanda-tanda ini untuk berpindah. Nah, para Buddha, para leluhur tanah suci Jawa, para dewa, bodhisattva pasti merestui niat luhur ini.
saya akan menutup pantun di akhir bincang-bincang saya. Menanam cabai dicampur lada. Di Pulau Gebang banyak melintas angkot organda. Semoga STAB Nalanda berkembang menjadi Universitas Nalanda. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sabisata Bhawantu Sukitata, Sukihontu, Namo Buddhaya.